Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah. Berjumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Agenda atau pembahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan drawing di Prapiala Dunia 2026 yang akan nanti diselenggarakan di Meksiko, Amerika dan Kanada teman-teman. Nah ini drawing di round 4 yang beberapa jam yang lalu itu diselenggarakan di Bukit Jalil, tepatnya di Hotel Hyatt Place pada jam 2 atau jam 15 WIB waktu Indonesia Barat. Dan kita tahu semuanya Indonesia pada akhirnya boleh dikatakan memenuhi ekspektasi di drawing ini, karena kita banyak sekali teman-teman atau netizen tidak ingin bertemu dengan Uni Emirat Arab ya, yang kita memang tidak pernah menang ya kalau melihat dari statistik begitu. Lalu kemudian kita tidak ingin juga berjumpa dengan Qatar, karena Qatar kita punya trauma masa lalu di mana kita seringkali tidak diuntungkan ketika bermain di Qatar. Seperti halnya di Piala Asia kemarin ya, kita dicurangi begitu sehingga kita tersingkir pada saat itu, di mana Ivar Jenner kalau tidak salah waktu itu dilanggar dengan 2 kartu kuning yang akhirnya dikeluarkan karena dapat akumulasi kartu merah. Padahal tidak ada kontak fisik sedikit pun, tapi kemudian ada diving, semacam diving itu, lalu kemudian diganjar kartu. Nah, trauma seperti itu kemudian menjadi perdebatan yang sangat sengit di ruang publik sepak bola kita Indonesia, sehingga kemudian kita tidak ingin berjumpa dengan Qatar. Namun sisi baiknya Qatar itu kita punya Garuda Qatar yang sangat luar biasa, sangat banyak mendukung di Qatar. Itu sisi baiknya. Nah, ekspektasi itu minimal di drawing ini sudah bisa terlaksana dengan baik karena kita tidak berhadapan dengan Qatar sebagai tuan rumah. Namun lagi-lagi semuanya menurut saya ini adalah pilihan sulit ya teman-teman ya. Tidak bertemu dengan Qatar, tidak bertemu dengan Uni Emirat Arab, tapi di sana ada Irak. Kita tahu kemarin di kualifikasi Piala Dunia ya, kita dihajar di Basrah 5-1. Kemudian dipecundangi pula di Indonesia 2-0 waktu itu. Meskipun tentu berbeda ya, waktu itu kita tidak memiliki Ole Romeni, kita tidak ada Joy Pelupesi, tidak ada Kevin Dix kalau tidak salah waktu itu. Kemudian tidak ada pemain dari Twente ya, Elianwe Reinders juga tidak ada. Jadi banyak sekali pemain yang waktu itu komposisinya tidak sama tepatnya ketika kita melawan Irak. Nah, berbeda dengan sekarang, hanya saja pastinya trauma itu ada teman-teman ya. Trauma itu ada. Irak pernah mengalahkan kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dari dua pertandingan di kandang dia maupun di kandang kita melawan Irak. Nah, seperti itu. Lalu beruntungnya adalah kita tidak berada di tuan rumah bersama Qatar, namun bersama Arab. Nah, ini harapan kita bahwa kita memang lebih memilih untuk bertemu Arab Saudi, karena di Arab Saudi di round 3 kemarin kita mampu memetik 1 poin di kandang Arab Saudi, di mana kita bermain 0-0 di sana. Meskipun kita hancur-hancuran juga ya, dihajar habis-habisan, namun kuat pertahanan kita waktu itu di masa kepelatihan Sintayong. Kemudian juga siapa yang pada akhirnya menjadi korban pemecatan, pelatih dari Itali itu ya teman-teman, saya agak lupa ya, mantan pelatih Manchester City. Jadi itu kemudian menjadi korban dari kegagalan Arab Saudi
mengalahkan Indonesia di kandang Arab Saudi maupun di kandang Indonesia. Kita kalah, kita berhasil mengalahkan dia. Nah, pengalaman itu kemudian kita berharap bertemu dengan Arab Saudi, dan itu sudah terbukti kita satu grup dengan Arab Saudi, begitu teman-teman. Nah, patut diingat bahwasanya Arab Saudi kemarin, ya di konten saya yang kemarin juga saya sudah katakan bahwasanya Arab Saudi diundang oleh Amerika Utara itu bermain di Piala Emas. Meskipun gagal di semifinal, kalah dari Meksiko 2-0, tapi sebelumnya dia berhasil mengalahkan Haiti, lalu kemudian mengalahkan Honduras, dan juga dikalahkan 2-0 oleh Amerika. Tapi itu cukup modal buat dia untuk mempersiapkan mental dia berlaga di round 4. Apalagi nanti bertemu dengan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, banyak beranggapan bahwasanya dimanapun grup kita berada, apakah itu di grup A atau di grup B, sebetulnya kita ini adalah tim, boleh dikatakan tim terlemah di 6 tim yang lolos di round 4 ini, gitu kan. Dari sisi peringkatnya saja kita bercokol di 123 kemarin, yang pengumuman kemarin sudah naik 5 strip menjadi 118. Sementara mereka itu berada di peringkat 100 FIFA. Nah, secara statistik kita sebetulnya kalah dari mereka. Tapi ingat, kita pernah mengalahkan Bahrain, ya kan? Kita pernah mengalahkan Cina kalau tidak salah, ya kan, Cina. Lalu kemudian Arab juga berada di peringkat 50-an atau 80 atau 50-an ya. Nah, berkat kita memiliki pemain yang ya tentu diakui atau tidak, kehadiran pemain diaspora ini membuat warna persepak bolaan kita itu menjadi lebih bersemangat, lebih berbeda. Kalau tanpa pemain diaspora itu tentu saya tidak tahu apakah kita masih bisa berada sejauh ini, begitu gak? Ya, ini kita akui atau tidak, kita suka atau tidak mendengar statement seperti ini ya faktanya memang seperti itu, gitu. Kita tidak bisa berbuat banyak dari sebuah kompetisi yang kita bentuk, kompetisi yang kita bikin dengan pemain talenta lokal kita, seperti itu. Contohnya kemarin saja di Piala Presiden itu All Star kita, bintang liga itu juga tidak bisa tidak bisa berbuat banyak, begitu. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, memang pemain diaspora itu penting untuk kita lakukan. Cuman permasalahannya sekarang, sampai kapan kita mesti harus melakukan itu, merekrut pemain. Sementara sejauh ini pembibitan grassroots itu juga tidak bisa berjalan dengan baik, meskipun kiat-kiat atau usaha-usahanya sudah ada, gitu, tapi masih belum bisa terlihat ya. Contohnya saja di kota kami saat ini itu belum bisa berjalan dengan baik, begitu. Dan ini adalah PR semua untuk federasi. Nah, kembali lagi ke drawing tadi ya, itu Indonesia betul-betul dipusingkan dengan hal ini. Nah, mari kita coba untuk kembali ke internal timnas Indonesia. Kita tahu di Piala Presiden kemarin ada satu tragedi yang sangat membuat kita semakin cemas ya, atas cederanya Oleh Romeni. Nah, Oleh Romeni ini adalah pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata, saya bahkan mungkin melebihi dari pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia saat ini, karena dari 4 pertandingan dia bisa melesakkan 3 gol, hanya libur dari pertandingan pada saat melawan Jepang. Melawan Australia dia mencetak 1 gol, melawan Bahrain dia juga mencetak 1 gol, dan itu cukup menyingkirkan Bahrain, dan Cina juga dia bisa mencetak gol, dan ini adalah striker yang produktif. Namun sayangnya kemarin di Piala Presiden dia terinjak kakinya oleh pemain asal Brasil yang bermain di
Arema. Tentu ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dan akhirnya diputuskan kemungkinan besarnya Ole Romaini tidak bisa bermain di round 4 ini, teman-teman. Dan sungguh sangat-sangat membuat kita sebagai pecinta timnas Indonesia was-was begitu, karena tidak ada saat ini yang mampu menduduki atau menempati posisi Ole Romaini. Kita memang dari awal sangat kesulitan ya untuk mencari striker-striker seperti Ole Romaini. Ketika Ole Romaini hadir begitu, namun diterpa cedera semacam ini, tentu itu sangat menyulitkan. Nah, tadi ketika diwawancarai oleh jurnalis Kompas TV di Kuala Lumpur, memang Patrick Kluivert merasa bahwa agak sulit ya mencari pengganti Ole Romaini ya untuk dalam jangka waktu yang sangat pendek semacam ini. Lalu kemudian manajer dari timnas Indonesia, Pak Sumarji, juga merasa bahwa ini sebuah ancaman serius untuk timnas Indonesia. Tapi meskipun begitu, Patrick Kluivert pasti berusaha semaksimal mungkin. Cuman apakah kualitas pemain yang akan didapatkan nanti setara dengan Ole Romaini atau seperti apa? Nah, besar kemungkinannya federasi akan terus mencari pengganti Ole Romaini, tapi yang pasti tidak akan mencari di dalam negeri, teman-teman ya, karena dipastikan kualitasnya pasti akan berbeda. Dan saya berharap kabarnya berkas dari Mauro Zilstra itu juga sedang dikerjakan. Semoga meskipun pemain ini masih berusia muda gitu, proyeksinya masih bisa bermain di U23 tapi di klubnya dia sudah bermain di senior, dan ini paling tidak ekspektasinya ada di situ gitu loh. Mudah-mudahan Mauro Zilstra ini bisa diselesaikan dan mampu menempati posisi Ole Romaini begitu kan. Lalu ya mungkin stok striker lokal kita hanya ada beberapa gitu kan ya, termasuk siapa pemain Solo itu, ya itu. Jadi saya agak lupa, teman-teman ya. Ya inilah yang membuat kita semakin pusing dengan kualitas striker kita yang sedikit tidak memiliki kedalaman yang sangat bagus. Nah, seperti itu. Nah, kita berharap nantinya Ole Romaini itu tidak seperti yang kita bayangkan, karena hari ini dia operasi, teman-teman ya. Hari ini ada operasi karena memang ternyata kakinya itu agak retak, lalu kemudian berimbas kepada ankle-nya. Jadi harus dioperasi, dan diperkirakan di round 4 itu tidak bisa bermain di pertandingan itu. Nah, tapi biasanya ketika kalau sebetulnya kita semua ya pemain sepak bola, saya pikir pernah merasakan cedera-cedera ankle semacam itu. Apabila hanya tidak menimbulkan keretakan, saya pikir ini bisa sembuh dengan secepatnya. Tapi masalahnya ini ada retak dan harus dioperasi, itu yang jadi masalah, dan tentu pemulihannya juga cukup lama. Nah, seperti itu. Nah, kita berharap ini lagi ada FIFA Matchday ya, ada uji coba. Nah, striker U23 yang bermain di AFF ini, Jens Reven, itu digadang-gadang itu bisa diproyeksikan untuk menjadi pengganti Ole Romaini. Meskipun sebetulnya Jens Reven ini tidak memiliki karakter yang sama dengan Ole Romaini, begitu kan ya. Dan tapi dikatakan oleh beberapa jurnalis, ditanyakan begitu kepada Patrick Kluivert, ya bisa saja, atau pada Pak Sumarji, ya bisa saja, tetapi amat sangat sulit ya mencari pengganti yang setara dengan Ole Romaini. Tetapi opsi-opsi itu masih tetap ada. Oleh karena itu, makanya tadi ketika drawing kurang lebih setengah jam itu di Kuala Lumpur, lalu kemudian pelatih kepala Patrick Kluivert itu langsung bertolak ke Indonesia, karena besok dia akan menyaksikan 2 pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF usia 23, dan barang tentu Patrick Kluivert akan melihat pertandingan atau permainan Jens Reven secara khusus, teman-teman ya, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, Patrick Kluivert harus bergerak cepat untuk mencari striker
yang minimal setara, atau kalau paling tidak meskipun tidak setara tapi minimal bisa menyamainya begitu. Jadi meskipun menurut saya Jazz Raven meskipun tidak memiliki karakter yang sama, tapi cara melindungi bola, kekuatan bodinya juga cukup kuat gitu, kecepatannya juga cukup kuat, lalu kemudian cara melindungi bola juga cukup kuat, ketenangannya juga cukup bagus gitu kan di depan gawang, dan penempatan posisi yang ideal untuk Jazz Raven ini juga cukup pandai, cukup cerdas pemain ini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dimiliki oleh Jazz Raven ini bisa kemudian menggugah keinginan Patrick Kluivert untuk membawa Jazz Raven menggantikan Ole Romaini apabila memang Ole Romaini tidak bisa bergabung nantinya di pertandingan round 4 melawan Arab Saudi dan Irak teman-teman. Lalu kita masih punya striker satu, oleh Orat Mangun. Orat Mangun maksud saya. Nah, tentu kita semua bertanya-tanya bagaimana kabar Orat Mangun. Orat Mangun sekarang dalam kondisi baik teman-teman ya, sudah mulai berlatih dan tentu dia tidak cedera karena memang ada semacam virus yang menjangkiti tubuhnya dan itu menyebabkan dia tidak bisa fit dan tidak bisa bermain seperti sedia kala tapi kabar yang terakhir dia sudah bisa bermain atau berlatih, nah seperti itu. Nah itu dia sedikit kabar yang bisa saya informasikan pada teman-teman yang barangkali ada yang belum melihat drawing kualifikasi Piala Dunia di round 4 di mana Indonesia berada di grup B bersama dengan Arab Saudi dan Irak serta Indonesia. Lalu kemudian di grup A-nya juga ada Uni Emirat Arab, Qatar dan Oman. Nah, satu lagi yang mau saya singgung bahwa nanti kita berharap bahwa Indonesia minimal berada di runner up sehingga masih ada peluang untuk di round 5-nya bermain playoff. Nah, kalau untuk berada di posisi pertama rasa-rasanya sangat sulit ya teman-teman ya. Rasa-rasanya sangat sulit ya untuk berada di posisi pertama karena di situ ada Irak. Dan itu teman-teman berita terbaru yang bisa saya sampaikan dan terima kasih teman-teman yang sudah support video dan channel ini, dan saya berharap teman-teman yang menontonnya memberikan like, share agar supaya kami bersama-sama mengawal timnas Indonesia. Dan yang terkhusus saya mau ucapkan kepada para sahabat-sahabat saya di Gresik United yang saat ini sedang jatuh terjun di kasta terendah di Liga 3 itu, mencoba untuk terus juga berjuang sebagaimana mestinya gitu kan, karena satu-satunya ikon sepak bola di Gresik itu hanya ada Gresik United, tapi ternyata saya melihat tidak bisa terawat dengan baik, tidak bisa terurus dengan baik, dan itu dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki komitmen di olahraga, jadi sama sekali tidak dicampurkan dengan politik. Nah, saya berharap di kepemimpinan Erick Thohir itu bisa betul-betul memilih pemimpin di daerah melalui Asprop, Askap dan Askotnya itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi saya tahu statuta PSSI sekarang ada perubahan ya untuk pemimpinan. Saya rasa itu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.